Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Pangestu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. NIM 2030, 2020, 2017. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai materi ilmu sastra pada bab 5, yaitu beberapa alternatif pendekatan sastra. Nah, dalam bab 5 ini terdapat yang pertama ada pendekatan framing, dan yang kedua pendekatan sastra sebagai wacana pengetahuan, yang ketiga pendekatan analisis wacana kritis, dan yang terakhir adalah pendekatan etnografi dalam penelitian sastra. Dan yang pertama, pendekatan framing mencakup yang pertama ada prinsip-prinsip analisis framing di dalam ilmu komunikasi. Analisis framing sebagai metode analisis isi media tergolong baru. Namun demikian, keberadaannya di jagat keilmuan komunikasi memiliki banyak tokoh dan cara kerja analisis yang beragam. Konsep yang dapat kita gunakan adalah skema atau skemata sebagai berikut. Yang pertama ada simplifikasi, yaitu realitas yang kompleks dan rumit akan disederhanakan melalui perspektif seseorang sehingga menjadi sederhana dan bermakna. Dan yang kedua ada klasifikasi, yaitu dunia ini digambarkan sebagai sesuatu yang beraturan atas dasar klasifikasi yang dibuat. Dan yang ketiga yaitu generalisasi, yaitu skema ini berhubungan dengan skema klasifikasi, sekumpulan peristiwa dan manusia tidak saja dibedakan dengan kumpulan peristiwa atau manusia lain berdasarkan klasifikasi, tetapi juga ciri-ciri yang sama yang melekat dalam entitas yang sama. Dan yang keempat ada asosiasi, yaitu skema ini menghubungkan antara satu peristiwa dan peristiwa lain, antara lain seseorang dengan orang lain, dunia yang tampak kompleks dan carut-marut dibuat beraturan dan saling berhubungan. Dan yang kedua yaitu alternatif metode analisis framing dalam analisis sastra. Meskipun metode analisis framing dipakai dalam lapangan ilmu komunikasi, tetapi dalam konteks pengembangan studi sastra, metode tersebut dapat diuji cobakan dalam analisis sastra. Secara ontologis, paradigma konstruktivis ini menyatakan bahwa realitas bersifat sosial dan karena itu akan menumbuhkan bangunan teori atas realitas majemuk dari masyarakatnya. Dengan demikian, tidak ada sesuatu realitas yang dapat dijelaskan secara tuntas oleh suatu ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada model analisis framing sastra. Sebagai model analisis framing sastra dapat diringkas sebagai uraian berikut. Model analisis framing sastra akan berawal dari pemahaman akan fakta-fakta yang dipilih oleh dan diungkapkan oleh pengarang melalui struktur cerita. Pada tahap awal yang dianalisis adalah fakta realitas yang ada dalam karya sastra. Yang dimaksud fakta-fakta realitas dalam konteks ini adalah unsur-unsur yang membangun struktur karya sastra sebagai refleksi dari struktur masyarakat yang melatar belakangi karya sastra tersebut. Ratna mengemukakan, menurut visi sosiologi sastra, makna karya seni terdiri atas hubungan-hubungan seimbang antara medium dengan pesan, bentuk dengan isi, sebagai keseimbangan totalitas artistik. Dan materi yang kedua yaitu model analisis sastra sebagai wacana pengetahuan. Dan yang pertama ada dasar berpijak bagi penelitian sastra. Mengapa sastra selalu mengada dalam kehidupan ini? Mengapa sastra selalu dibutuhkan sepanjang sejarah manusia? Pertanyaan tersebut mengarah pada pembicaraan tentang eksistensi sastra dalam kehidupan. Persoalan mengada atau eksistensi sastra tersebut dapat dijelaskan dari dua cara pandang, yaitu pertama, sastra ada karena selalu ada dan menciptakan dan membutuhkannya. Pada mulanya seseorang mengenal sastra, pengenalan terhadap karya sastra itu pada akhirnya semakin serius sehingga terjadi pengumpulan dan kegairahan terhadap sastra. Dan yang kedua dapat juga dijelaskan dengan cara pandang berdasarkan sejarah sastra dari zaman ke zaman. Ketika masyarakat belum mengenal disiplin berpengetahuan dan masih berpola pikir sederhana, sastra baik lisan maupun tulis adalah pengetahuan itu sendiri. Penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang pertama ada sastra mampu mengemas gagasan dan pikiran tersebut dengan cara khas, unik, fiktif, imajinatif, kreatif, dan ekspresif, sehingga tidak saja memenuhi kebutuhan komunikatif, tetapi juga kebutuhan ekspresivitas, kreatif, dan estetik. Dan yang kedua dalam sastra, gagasan dan pikiran memperoleh makna yang semakin kaya dan sisi membacanya. Hal itu disebabkan karena gagasan dan pikiran seseorang tersebut bersifat multi-interpretable, banyak penafsiran. Dan yang ketiga, dalam karya sastra, gagasan dan pikiran bukan semata-mata apa yang dirasionalkan seseorang, tetapi lebih dari itu, sebagai suatu refleksi terhadap peristiwa yang terjadi dalam realitas.
Dan yang terakhir, gagasan dan pemikiran seseorang dalam sastra dimodelkan dan disematkan melalui unsur-unsur sastra sebagai alternatif bagi model dan skema kehidupan dalam realitas. Dan yang kedua, konsep dasar signifikansi sastra Indonesia modern dapat dipetakan melalui reaksi karya sastra dalam menyuarakan semangat zaman yang melatar belakanginya. Landasan kerja yang dipakai dalam prosedur kajian Prapijak pada asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, sebagai karya seni, karya sastra mewujudkan ekspresi pengarang sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang kedua, karya sastra merupakan media komunikasi yang bersifat pemikiran, menghayatan, perenungan, pergulatan, penilaian, dan kritik sosial. Yang ketiga, sepanjang sejarahnya, masyarakat memiliki dinamika yang semakin kompleks, baik kompleksitas kebutuhan, aspek kehidupan, mental, semangat zaman, dan kompleksivitas budayanya. Dan yang keempat, ekspresivitas karya sastra merupakan wujud penyikapan terhadap dampak dari dinamika masyarakat dan kebudayaannya. Karya sastra dalam hal ini mengambil peran sebagai pengetahuan tentang kehidupan. Terdapat 5 konsep dasar yang dapat digunakan sebagai pedomannya, yaitu subjek intelektual, fakta struktural sastra, proyeksi sosial kultural dan semangat zaman, fakta relasional, dan sinkroni diakronik. Yang pertama, pengarang sebagai subjek intelektual. Pengarang sebagai subjek intelektual ini merupakan objek formal penelitian sastra yang hendak memahami reaksi sastrawan terhadap semangat zaman yang melatar belakanginya, yang tercermin dalam karya sastra yang diciptakannya. Yang kedua, fakta struktur sastra dalam kerangka penelitian ini. Struktur karya sastra tidak sebagaimana umumnya dalam penelitian struktural sastra yang pernah ada sebelumnya. Yang ketiga, proyeksi sosial kultural dan semangat zaman. Yang dimaksud dengan proyeksi adalah gambaran secara tematis mengenai apa yang diungkapkan dalam karya di balik bangunan strukturnya. Dan yang keempat, fakta relasional. Fakta relasional menunjukkan pada relasi teks atau subjek intelektual atau konteks dalam kerangka pola segitiga. Dan yang terakhir, sinkronik diakronik. Penelitian ini sesungguhnya diletakkan ke dalam konteks peta perkembangan karya sastra dalam menyuarakan semangat zamannya. Yang kedua, metode analisis meskipun secara implisit telah terkandung dalam penjelasan di atas, tetapi agar memperoleh penjelasan berikut ini akan dikemukakan metode yang bagaimanakah yang dipakai dalam penelitian ini. Yang ketiga, penelitian ini dalam konteks teori-teori yang ada di manakah penelitian ini diletakkan dalam konteks teori-teori yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, teori-teori apakah yang kiranya berkaitan dengan kerangka berpikir dalam penelitian ini, hal itu berhubungan dengan sifat koheren yang harus dipenuhi dalam setiap penelitian ilmiah. Dan yang materi ketiga yaitu model analisis wacana kritis dalam kerangka pengembangan penelitian sastra. Berikut ini penulis kemukakan suatu alternatif pendekatan yang kiranya dapat dipakai menganalisis karya sastra. Yang pertama yaitu bagian 1, paradigma analisis wacana kritis seperti dialami oleh semua cabang kajian dan ilmu-ilmu kemanusiaan atau human sciences. Pendekatan wacana juga terpilah berdasarkan paradigma kajian yang mendasarinya. Menurut Muhammad A.S. Hikam, secara umum ada 3 paradigma kajian yang berkembang dan saling bersaingan dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Masing-masing adalah analisis wacana positivisme, dan yang kedua ada analisis wacana interpretivisme, dan analisis wacana kritisisme. Dan yang bagian kedua, pendekatan analisis wacana kritis bagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa analisis wacana yang berparadigma kritis disebut analisis wacana kritis atau kritik diskurs analisi. Dari beberapa model analisis wacana kritis yang selama ini ada dapat dikelompokkan ke dalam 5 pendekatan, yaitu yang pertama ada analisis bahasa kritis atau critical linguistic. Dan yang kedua ada analisis wacana pendekatan Perancis atau French discourse analysis. Yang ketiga ada pendekatan kognisi sosial atau socio-cognitive approach. Dan yang keempat ada pendekatan perubahan sosial, social cultural change approach. Dan yang terakhir ada pendekatan wacana sejarah atau discourse historical approaches. Dan bagian ketiga, teori, metode, dan model 3 dimensi Norman Verklock, yaitu menerapkan konsep wacana dengan menggunakan 3 hal yang berbeda,
Yaitu yang pertama, dalam pengertian paling abstrak, wacana mengacu pada penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Kedua, wacana dipahami sebagai jenis bahasa yang digunakan dalam suatu bidang khusus. Ketiga, dalam penggunaan paling konkret, wacana digunakan sebagai suatu kata benda yang bisa dihitung yang mengacu pada cara bertutur yang memberikan makna yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang dipetik dari perspektif tersebut. Bagian keempat yaitu teori-teori pendukung analisis wacana kritis. Terdapat 3 alasan teori-teori pendukung ini sangat penting kehadirannya dalam penelitian sastra. Pertama, pendekatan analisis wacana kritis Norman Verklock diarahkan untuk menganalisis teks media, sedangkan objek penelitian ini adalah teks sastra. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ciri-ciri teks media dengan teks sastra. Kedua, karena penelitian ini memiliki objek teks sastra, maka diperlukan teori-teori yang mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan ciri-ciri teks sastra. Dalam hal ini, teori-teori sastra memegang peranan penting untuk itu. Analisis yang ketiga, analisis sastra. Wacana kritis Norman Verklock sendiri menyarankan perlunya teori-teori budaya dalam rangka penelitian perspektif ganda. Melakukan analisis kritis senantiasa melibatkan panduan transdisiplin teori-teori yang berbeda. Dan bagian kelima yaitu teknik analisis wacana kritis sastra. Pemahaman terhadap teori dan metodologi AWK di atas dapat dirumuskan sebagaimana metode dan teknik dalam mendekati karya sastra. Untuk pembahasan ini tentunya perlu pembagian ke dalamnya. Yaitu yang pertama ada sumber dan jenis data, yang kedua teknik pengumpulan data, yang ketiga teknik analisis, dan yang keempat prosedur penelitian. Dan materi yang terakhir yaitu ada etnografi dalam penelitian sastra lisan. Materi yang pertama ada prinsip-prinsip dasar etnografi Spratly dalam bukunya berjudul Metode Etnografi 2007. Sangat gamblang dan sistematis menjelaskan tentang 4 tipe analisis etnografi, yaitu analisis domain, analisis teksonomik, analisis komponen, dan analisis tema. 4 tipe analisis tersebut menempatkan metode etnografi yang dikemukakan Spratly itu dikenal sebagai etnografi baru. Yang A, kebudayaan sebagai fokus dan tujuan etnografi terdapat sebagai definisi dan perspektif untuk memandang kebudayaan, tetapi bagi etnografi, pengertian kebudayaan dikonsepsikan sebagai sesuai dengan tujuannya untuk memahami sudut pandang penduduk asli. Yang B, langkah kerja penelitian etnografi. Langkah kerja penelitian etnografi tersebut sebagai alur penelitian maju bertahap. Sebagaimana dijelaskan Spratly dalam bukunya Metode Etnografi 2007, tulisan ini mengemukakan satu strategi penelitian etnografi yang disebut sebagai strategi wawancara etnografis. Yang C, menetapkan subjek, objek penelitian, dan perancang penelitian sebagaimana dalam penelitian pada umumnya. Penelitian etnografi diawali dengan menetapkan subjek, objek sebagai fokus penelitian dan merancang penelitian. Dan yang keempat, menetapkan informan sebagai dikemukakan di bagian awal. Tulisan tentang model penelitian etnografi ini menggunakan strategi wawancara etnografi. Dan yang E, mewawancarai informan. Spratly mengemukakan bahwa wawancara etnografis merupakan jenis peristiwa percakapan yang khusus. Artinya, peristiwa wawancara etnografis berlangsung dalam konteks persahabatan, menggunakan sudut pandang penduduk asli, dan memperhatikan tujuan etnografis dan pertanyaan etnografis. Dan yang F, membuat catatan etnografis. Catatan etnografi terdiri atas 3 macam, yaitu laporan teringkas, laporan yang diperluas, jurnal, penelitian lapangan, dan analisis dan interpretasi. Dan yang kedua, etnografi dalam penelitian sastra lisan. Yang A, dasar pemikiran sebagai produk budaya. Sastra lisan dapat menjadi objek bagi kajian etnografi. Dalam kerangka teori Spratly, penelitian etnografi terhadap sastra lisan mengarah pada alam pikiran masyarakat pemilik dan pendukung sastra lisan tersebut. Yang B, model analisis etnografi terhadap sastra lisan. Pada bagian awal tulisan ini telah dikemukakan prinsip-prinsip dasar bagi analisis etnografi dengan mengambil strategi wawancara etnografi dan alur penelitian maju bertahap. Yang C, menentukan subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah masyarakat di mana suatu sastra lisan berada. Dalam kasus-kasus tertentu,
Wilayah subjek penelitian hanya terbatas pada suatu lingkungan tertentu sebagai bagian dari suatu masyarakat. Dan yang D, membuat rancangan penelitian. Setiap penelitian pada umumnya diawali dengan menyusun rancangan penelitian atau disebut dengan desain penelitian. Yang E, menetapkan informan. Penetapan sebagai seorang informan juga sangat penting dalam proses penelitian. Dari informan itulah data penelitian diperoleh. Yang F, melakukan wawancara. Banyak teknik wawancara yang dapat dilakukan dalam penelitian. Namun demikian, dalam wawancara etnografi, teknik wawancara dapat menggunakan sistem snowball atau bola salju. Yang G, melakukan analisis wawancara sebagaimana dikemukakan di atas berikut ini. Setiap kali wawancara selesai dilakukan, peneliti melakukan analisis hasil wawancara. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan jika dirasa telah menemukan simbol-simbol budaya dan yang diketemukan pola hubungannya. Selanjutnya dilakukan interpretasi makna-makna simbol tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.